Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Abang, saya kula hormati sateja kanca anggota Jam'iyah Roh Masjid Besar Riyadhus Shalihin, saya kula hormati. Syukur alhamdulillah mangken sesuai dengan rencana telah dilaksanakan kegiatan kompolan hadroh. Secara kebetulan malemangkan giliran ecampokna Ustaz Muhammad Ali Ridho, sekaligus beliau sebagai ketua harian kompolan Jam'iyah Hadroh Pak Dito. Dan nomor 2, wajib badan kula as-syukur dan epon Allah subhanahu wa ta'ala, karena sampai saat ini kita semuanya masih diberikan kekuatan lahir dan batin untuk bisa tetap eksis melaksanakan tugas-tugas pengabdian kita dalam keadaan sehat walafiat. Tugas pengabdian, baik tugas pengabdian dari makhluk kepada Al-Khaliq maupun tugas pengabdian sebagai masyarakat, bangsa dan negara, termasuk juga tugas pengabdian sebagai kepala rumah tangga ecompo epon bang sepang. Alhamdulillah kompolan Kak Dito ampun berjalan manabi tak kalero ampun memasuki giliran sekaping telok. Mudah-mudahan kompolan Kak Dito tetap sang Allah paringe istiqomah, baca-baca saja parengana tetap sehat, sehingga di dalam rangka meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah melalui Jam'iyah Hadroh Kak Dito bisa terus kita lakukan bersama. Bahwa sekalian sepada molja hari mangken sedikit badan kula sakater maimut tentang diri kita masing-masing, asera kita Kak Dito. Allah ampun adabu di dalam Al-Quran surat Ad-Dariyat, insyaallah wa nabi ayat epon ampun hafal saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku atau bertakwa kepadaku. Kak Dito esensi dari manusia diciptakan. Jadi Allah Kak Dito mendesain nyiptaake manusia
tujuan epon iki semata-mata sok aja manusia Kak Dinto mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mana ibadah manusia yang realita kesehariannya tidak kepada konteks ibadah, berarti Kak Dinto ampun menyimpang dari konsep Allah menciptakan manusia. Di mana ibadah manusia pas tak taat kepada Allah, tak ngabdi kepada Allah, tak beribadah kepada Allah, Kak Dinto akan menyimpang dari desain yang memang diharapkan oleh Allah. Menyimpang. Bapak sepada muda, berarti segala tindak tanduk perilaku keseharian kita semata-mata wajib kita sandarkan, niatkan kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai jaga teduh, mandi, kemudian melaksanakan kegiatan keseharian satu jana kita sandarkan hanya semata, kita niatkan hanya semata-mata untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kak Dinto esensi dari kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malah dari penciptaan Kak Dinto, Allah malaikat sempat menyaksikan, sempat sanksi terhadap keinginan Allah menciptakan manusia Kak Dinto. Awal epon malaikat sanksi. Dalam ayat lain Allah menjelaskan manabi gelak tujuan epon. Makin Allah menjelaskan setelah diciptakan apa sih tugasnya manusia. Di dalam surat Al-Baqarah ampun jelas disebutkan atau dinyatakan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kak Dinto tugas epon bila kita memahami tentang tujuan diciptakan kita untuk beribadah. Makin tugas epon pun apa? Kak Dinto tugas epon engki Kak Dinto keangkui menjadi khalifah di muka bumi Kak Dinto, menjadi khalifah di muka bumi. Jadi menjadi bekala Allah di muka bumi Kak Dinto, khalifah. Bahwa sekalian, saya pada mulja, kenapa jadi kita Kak Dinto di muka bumi Kak Dinto diberi tugas oleh Allah keangkui menjadi khalifah. Ulama memberikan pemahaman tentang khalifah Kak Dinto. Salah satu pemahaman pernah disampaikan oleh Kiai Haji Miftahul Ahyar sebagai Rois Am PBNU, bahwa makna dari manusia menjadi khalifatul fil ard, pertama iki Kak Dinto imaratul ard, jadi mengisi bumi agar bisa memberikan kemakmuran dan kesejahteraan.
Berarti manusia Kak Dinto paringi tujuan kaangkui mengisi, mengolah bumi bangsa esena untuk memberikan kemakmuran dan kemaslahatan kepada manusia. Dinto kenapa tugas epon manusia. Jadi mana ibadah manusia Kak Dinto kecenderungannya arorosak etunya Kak Dinto tantona ampun tak sesuai kalaban parentana Allah. Kak Dinto tujuan epon manusia diciptakan kan banyak makin Kak Dinto manusia sekecenderungannya arorosak. Kan sedang viral Menteri Keuangan bersih-bersih, ternyata dari beberapa temuan kita terbelalak bahwa petinggi-petinggi yang sangat terhormat di mata masyarakat awam ternyata banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan, melakukan penyimpangan Kak Dinto kecenderungannya jelas merusak tatanan berbangsa dan bernegara yang harusnya kalau ini tidak dilakukan rakyat Kak Dinto pun sejahtera, tapi karena ternyata banyak petinggi-petinggi negara, pengusaha-pengusaha sukses yang kecenderungannya merusak, akhirnya sampai makin peraknya mana Indonesia merdeka ampun sanawa tahun 50 tahun tapi masyarakat kita merdeka, kesejahteraannya juga masih banyak dan lain sebagainya, hak-haknya juga masih belum tercukupi, hak-hak dasar kehidupan yang paling penting pada kesehatan, pendidikan, Kak Dinto masih belum masuk pada kategori bahwa bangsa kita sudah merdeka. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan pemerintahan semakin Kak Dinto yang kita amati di awal-awal perjalanannya memang berkomitmen untuk memerangi penyimpangan-penyimpangan termasuk korupsi Kak Dinto. Mudah-mudahan dijaga, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan diberikan kekuatan lahir dan batin untuk terus melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan apa yang diharapkan Allah, memberikan kesejahteraan dan kemaslahatan. Ini tujuan yang memang dikehendaki Allah. Sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, dari tujuan Kak Dinto, kenapa pedoman epon di dalam rangka hidup dan kehidupan, mulai dari berumah tangga, bermasyarakat, bernegara, termasuk bertakmir, jadi mengabdi takmir maksudnya. Kak Dinto pedoman epon yang pertama Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Jadi Al-Quran Kak Dinto tidak diragukan lagi menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi seterusnya kita harus berpedoman kepada ajaran Allah Rabbul Alamin. Di dalam fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah kita mengenal pedoman kita Al-Quran, Al-Hadis, Ijma' dan Qiyas. Termasuk bila Ijma' dan Qiyas Kak Dinto ampun urusan ulama. Al-Quran, Hadis, dan ulama. Karena ulama Kak Dinto warasatul anbiya. Jadi kita mana bimangken dan bola Al-Quran, mengkaji Al-Quran tidak mudah, memahami Al-Quran esensi yang sebenarnya tidak mudah, karena Al-Quran juga dijabarkan melalui Al-Hadis. Kita juga tak kira duga memahami hadis secara
utuh, maka kita sebagai orang awam tentu bersandar kepada ulama. Dan ulama adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Sahabat-sahabat sekalian, sepada mulja, ruang lingkup tugas kita di dalam rangka menjalankan tugas-tugas Allah, tujuan akhirnya tentu mendapatkan keridhaan dari Allah. Jadi kalau kita melaksanakan tugas, tujuan akhirnya jika kita ada lain keridhaan dari Allah. Keridhaan Allah untuk mendapatkan reward, menikmati surganya Allah. Bahkan di kalangan tasawuf, Kak Dinto tujuannya benih surga, hanya keridhaan Allah, rahmat dan keridhaan Allah. Surga ini kan bagian bagian dampak dari keridhaan Kak Dinto. Karena masuk surga Kak Dinto menurut kitab Al-Hikam, masuk surga tidak bisa mengandalkan amal. Tidak bisa mengandalkan amal. Bela dengan satu careta dialog antara malaikat seajaga surga dengan satu seorang yang taat kepada Allah, yang merasa dirinya taat kepada Allah. Dia dengan bangganya, dengan pedenya, dia bersikeras untuk mendapatkan hak masuk surga. Karena dia merasa selama hidupnya itunya tak pernah alakoni maksiat, tak pernah melanggar perintah Allah, dan saja perintah Allah tidak ada yang tidak dikerjakan, semuanya dikerjakan. Tapi ketika sampai kepada pintu sorga, berhadapan dengan penjaga sorga, yang orang taat Kak Dinto dengan PD-nya bahwa insya Allah kaulah Kak Dinto punya hak untuk masuk surga. Telepon malaikat penjaga surga, mak bisa berdang ngocak andi hak masuk surga. Apa alasannya? Ternyata alasannya Kak Dinto. Semua perintah Allah tidak ada yang tidak dilakukan. Semua larangan Allah dia tetap tidak ada yang melanggar semuanya. Bahwa dengan demikian saya berarti punya hak untuk masuk surga, masuk surganya Allah. Akhirnya sama malaikat Kak Dinto dikonsultasikan kepada Allah. Kak Dinto, pada seseorang yang merasa taat dengan amalnya tak pernah leceh, perintah sateja dengan elakoni, larangan sateja tak pernah tabrak. Jadi memang betul-betul taat terhadap perintah Allah. Ada alasan lain dia tanya lagi? Tidak ada, dia hanya mengandalkan amal epon. Kemudian sareng Allah diperintahkan dia mengajari tempeng, boy. Suara tempeng sareng Allah. Tempeng engkau perak tempengan sedari sengkok perak, engkau akan menunjuk satu nikmat yang saya berikan, tidak semua nikmat. Apakah banyak amal lajarnya bernikmat engkau koma banyak tempeng ya Pak. Allah hanya menunjuk nikmat mata. Coba tempeng bernikmat ke mata saya paling lagi sengkok kajer ya. Tempeng kemabanya. Ternyata setelah ditimbang hanya satu nikmat mata dibandingkan dengan amallah manusia sikenda, kalah amallah dengan nikmat Allah situng mata, belum nikmat-nikmat yang lain. Akhirnya karena tempengan nakala, akhirnya kita masuk ke neraka. Tapi setelah dia di neraka, akhirnya baru sadar. Akhirnya baru sadar,
masuk surga Kak Dinto tidak semata-mata hanya karena amal yang dilakukan oleh kita, tetapi ridho Allah, rahmat Allah. Jadi meski amal lemon kita sombong karena melaksanakan, tapi kita tidak mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah, tentu tidak akan masuk surga seperti yang diceritakan tadi. Jadi karena akhirnya Dewan Sapora ke Allah iki ya Allah, dan kau mengakui bahwa amal yang saya lakukan memang perintah ajunan, larangannya juga perintah ajunan, tapi apapun yang saya lakukan tetap selalu wajib mengharap ridho. Karena dengan tak ridho ya tetap tidak akan bisa mengharap ridho Allah. Kita juga demikian. Jadi apapun yang kita lakukan, kita tetap sandarkan kepada Allah supaya kita Kak Dinto mendapat ridho, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin sakader Kak Dinto saya bisa boleh sampaikan, lan monter ada manfaatnya pada diri badan kaula khususnya pun para bapak-bapak anggota Jamiah Hadrah. Mudah-mudahan di lain kesempatan dan kaula masih diberikan juga ganggu saling mengingatkan di hal-hal yang lain. Persakalangkong nyawana sabora, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak.